Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Koci, selamat datang di acara webinar series Dream Big Study Abroad with Scholarship. Senang sekali aku Ajeng Dirahayu di sini akan memandu acara pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai beasiswa. Beasiswa apa teman-teman? Ada yang tahu belum? Ya, kita akan membahas beasiswa Chevening bersama Kak Stella. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Stella yang telah hadir dalam acara hari ini dan akan memberikan materi yang amat sangat luar biasa kepada teman-teman mengenai beasiswa Chevening. Nah, sebelum acara kita mulai, aku akan kenalin nih ke teman-teman apa itu Coach Potato. Jadi, Coach Potato merupakan social enterprise untuk pemberdayaan pemuda di Indonesia dan fokus kegiatan dari Coach Potato itu merupakan program capacity building. Nah, program capacity building ini memberikan kegiatan-kegiatan global experience kepada pemuda-pemuda di Indonesia tentunya. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja kegiatan dari Coach Potato itu? Kegiatan dari Coach Potato itu ada coaching, mentoring, dan juga webinar seputar kegiatan kuliah ke luar negeri, teman-teman. Nah, tak usah berlama-lama lagi, aku akan kenalin nih ke teman-teman pemateri kita yang amat sangat luar biasa pada hari ini. Pemateri kita ini bernama Kak Maria Stella Clarissa Nau, atau biasa dipanggil Kak Stella. Bener Kak? Kak Stella gitu panggilannya. Yes, benar Stella. Panggil Stella aja. Kak Stella. Nah, Kak Stella ini lulusan dari Bachelor of International Relations dari Parayan Catholic University of Bandung. Nah, selanjutnya Kak Stella melanjutkan studinya di MA Political Communication di Goldsmiths University of London. Keren banget kan teman-teman? Nah, tak hanya itu, Kak Stella ini pernah menjadi lead event di Supernova Ecosystem and Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Nah, yang tak kalah menarik, Kak Stella itu pernah menjadi produser dan juga reporter di Metro TV. Untuk achievement-nya tak usah diragukan lagi teman-teman. Kak Stella ini sebagai Chevening Awardee pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan juga sebagai Best Delegate of Social and Political Science Student National Conference pada tahun 2010. Dan Kak Stella juga aktif sebagai volunteer loh teman-teman. Wah keren banget nih Kak Stella pengalamannya. Dan juga Kak Stella ini sebagai founder NTT Muda. Udah pas, gak usah diragukan lagi kan teman-teman. Kalau Kak Stella ini emang sangat keren. Nah, aku mau sapa dulu Kak Stella. Halo Kak Stella, udah siap untuk memaparkan materi hari ini? Halo, udah siap. Mantap, Kak. Oke, nah aku mau ingetin dulu nih ke teman-teman kalau kita akan ada door prize sebesar 50.000, voucher sebesar 50.000 untuk teman-teman yang upload story kegiatan hari ini dan tag IG dari Coach Potato. Nah, pemenangnya akan dipilih 3 pemenang ya teman-teman, jangan lupa. Nah, Oke. Halo teman-teman, terima kasih Ajeng udah diperkenalkan. Jadi mungkin sedikit update. Waktu itu S1-nya di HI Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kemudian dari Bandung aku jadi wartawan Metro TV. In between aku jadi wartawan di Metro TV sebagai produser dan reporter, aku pernah juga dapat beasiswa untuk fellowship di VOA di Washington DC setahun. Terus aku balik ke Metro TV lagi dan aku pindah ke consultant, kemudian juga dapat Chevening, sekolah di UK di London setahun di Goldsmiths University of London, ambil komunikasi politik, kemudian balik sekarang udah balik ngerjain beberapa proyek ya, kayak Kabupaten Lingkar Lestari tadi yang fokus pada sustainable energy, kemudian juga proyek-proyek organisasi lah. Tapi kemudian aku sekarang udah 3 bulan ini bergabung di Grab Indonesia untuk
sebagai public affair untuk Indonesia Timur. Jadi mulai dari Jawa Timur sampai dengan Papua. Kenapa aku jelasin ini bukan sekedar aku kayak ngomong apa ya kerja atau pencapaian, tapi dalam beasiswa itu juga perlu adanya namanya benang merah di dalam apa yang kalian kerjakan dan juga apa yang mau kalian pelajari gitu. Sehingga orang yang mau ngebiayain kalian sekolah, mereka juga bisa paham dengan justifikasinya. Nggak mungkin misalnya kayak aku lulusan sastra Inggris misalnya, kemudian aku jadi pengajar gitu ya, kerjanya pengajar bahasa Inggris. Terus kemudian aku sekolah, tiba-tiba aku ambil bisnis. Kan itu nggak ada benang merahnya gitu loh. Jadi nggak salah, cuman mungkin nanti justifikasinya akan lebih lemah lah daripada mereka yang benar-benar punya background yang kuat untuk mempelajari studi tersebut. Jadi di sini aku pengen ngejelasin ke teman-teman bahwa background aku, meskipun di S1-nya aku HI, tapi kemudian aku masuk ke dunia media, di situ belajar tentang komunikasi, tentang media industri, dan juga kebetulan aku di situ ditempatkan di desk politik. Jadi sehingga pada saat aku pindah ke konsultan, itu aku mencari konsultannya juga yang bergerak di bidang komunikasi dan politik, yang mana keduanya ini ada di bawah kacamata public affair. Nah, ketika di konsultan, aku kemudian mengambil sekolahnya komunikasi politik. Jadi biar ada benang merahnya gitu. Dan aku pulang, aku balik, sekarang join ke Grab, itu juga bidangnya public affair, bidangnya masih berkaitan dengan komunikasi politik. Oke, jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang my chevening journey. Mungkin aku akan mulai dengan penjelasan-penjelasan singkat dan aku akan berikan secara concise dan se-brief mungkin supaya nanti kita punya waktu untuk tanya jawab, karena menurut aku tanya jawab itu jadi lebih ini sih, jadi kayak apa yang teman-teman masih bingung itu bisa lebih aku kemukakan gitu. Mungkin kalau aku yang jelasin aja masih ada yang kurang, tapi kalau misalnya teman-teman nanya kan tadi nanti lebih enak. Tadi aku udah jelasin ya untuk background. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang chevening dulu. Chevening itu apa? Something yang sebenarnya you guys can Google sih. Tapi aku coba jelaskan lagi secara lebih rinci. Kemudian yang kedua, aku akan bahas mengenai eligible-nya. Jadi bukan karakter ya, tapi persyaratan apa sih? Persyaratan awal seperti apa sih buat kita supaya bisa apply chevening gitu, supaya kita bisa di-consider as eligible. Karena kemudian preparation di sini aku nggak justify bahwa ini harus preparationnya seperti ini. Ini berangkat dari pengalaman aku, jadi teman-teman bisa juga tanya ke alumni chevening yang lain, mungkin mereka preparasinya bisa berbeda. So you guys feel free mau implement ini apa enggak. Terus yang keempat kita akan bahas tentang essay question. Jadi di chevening itu biasanya essay questionnya apa aja dan waktu itu gimana sih decision making aku untuk akhirnya menjawab essay question tersebut dan apa yang bisa aku saranin ke kalian untuk kalian bisa gunakan. Dan yang kelima, reference letter ini aku akan minta ke dosen. Aku akan menjelaskan orang-orang seperti apa sih yang aku mintain referensi, karena banyak banget beberapa anak muda yang mau apply beasiswa ataupun yang udah profesional gitu ya, udah lama kerja, mereka tuh terjebak sama reference letter tuh harus dibuat oleh orang yang cukup well known, orang yang posisinya tinggi gitu. Nah, aku nggak mau teman-teman terjebak sama itu gitu. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Dan yang terakhir mungkin a little bit about interview, karena sebenarnya kalau di chevening itu kita harus lebih fokus ke esainya dulu, karena seleksi ketatnya tuh ada di esai. Interview juga ketat, tetapi esai itu menjadi pemotongan dari pendaftar kemudian lolos esai itu massive banget. Jadi interview aku akan cuma berikan little bit of ini aja elemen untuk supaya teman-teman tahu. Nah, introduction, chevening. Chevening is a scholarship funded by the British government. I believe it has been going on more than 50 years. Dan chevening ini udah create more than like 50,000 alumni across the world. Jadi ini bukan cuma di Indonesia aja. They do also give the opportunity to other people in other countries, Southeast Asia, Singapore. Southeast Asia, Singapore part of Southeast Asia ya. Southeast Asia, Timur Tengah, negara-negara kayak Arab, Mesir dan segala macam. Kemudian bahkan di Eropa juga ada, Denmark, Switzerland, terus kayak di US, di dataran Amerika, Meksiko, orang-orang Argentina dan segala macam. Kemudian juga bahkan orang Kanada. Itu mereka juga bisa punya kesempatan untuk apply chevening. So
the competition, apart from kita compete with the whole world, kita juga compete sama orang-orang di negara kita sendiri. Tetapi biasanya memang udah ada kuota gitu. Jadi kalau untuk Indonesia mereka akan kirimkan berapa orang, untuk negara ini mereka akan kirimkan berapa orang. So there has been like 150 countries yang participate sebagai aplikan Chevening, dan ada sekitar 50.000 lebih aplikan seluruh dunia yang mendaftar setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya yang dikirim ke UK itu hanya 1.000 orang. So you can see the comparison ya. Dari 50.000 yang diambil cuma 1.000 gitu. So I can say it's very competitive. It's simple. Kalau teman-teman dengerin nanti itu prosesnya simple banget untuk apply Chevening. Tapi it is a very competitive scholarship funding. Jadi emang harus menunjukkan ada spesialisasi, ada benang merah di dalam esai kalian dan juga professional background dan juga studi yang mau kalian ambil. In terms of Indonesia, itu ada sekitar 5.000 aplikan setiap tahunnya. Di tahun aku sebenarnya actually ada sekitar hampir 6.000 aplikan. Cuman yang diambil itu sekitar 200 ya. Kalau misalnya yang dari yang ini 63 ini yang diambil finalnya ya, diambil sekolah tuh di tahun aku hanya kita 63 award di Chevening yang berangkat ke UK dari 5.000 aplikan. Tapi dari 5.000 aplikan itu yang lolos ke interview, yang lolos esainya ke interview itu hanya sekitar 200 orang. So, ini kayak sama lah ya, kalau misalnya kita lihat perbandingannya secara global dan juga di tiap negara itu kompetitifnya, komparatif untuk kompetitifnya sama gitu. Di Indonesia juga yang disaring begitu banyak. Nah, kenapa Chevening ini menjadi salah satu beasiswa yang cukup populer ya, bukan populer dalam arti gaya-gayaan buat S2 aja gitu, tapi populer dalam arti memang mereka alumni networking-nya kuat dan juga mereka punya banyak international event. Jadi walaupun teman-teman di sana kuliah, mereka tuh akan ngadain berbagai macam event yang mempertemukan teman-teman dengan alumni Chevening, awardee Chevening lain dari berbagai macam negara lainnya. And of course, it's a good opportunity kan untuk kenal orang dari negara lain, nggak cuma kenal dari teman-teman kita yang ada di kampus, yang ada di kelas gitu ya. Dan mereka punya banyak banget event, even setelah kalian graduate gitu, untuk tetap ngumpul, untuk tetap provide apa yang udah kalian pelajari, giving your expertise, nulis, wawancara, dan segala macam. Karena itu semakin menunjukkan bahwa alumni-alumni Chevening ini, they're very professional in what they do, dan also the expert gitu ya. Maksudnya mereka sekolah itu benar-benar pulang tuh ilmunya kepake gitu. Nah, ini yang Chevening selalu pertahankan even after kita graduate. Kita udah masuk ke eligible. Tadi introduction itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum jelas, you guys can Google it now, karena Chevening itu informasinya udah banyak banget dan melimpah ruah bahkan contoh-contoh esainya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, kalian bisa Google. Untuk eligible, of course harus S1 ya. Pernah ada yang nanya, Kak, kalau D4 gimana? Unfortunately, mereka memang butuhnya tuh S1, karena kalau di kuliah keluar itu mereka tuh udah ada penyamarataan gitu loh. Jadi mereka tuh udah lihat negara ini tuh sistem pendidikannya gimana sih. Oh, dia ada bachelor degree. Oh, oke, berarti dia kayaknya bisa nih kompatibel untuk lanjut S2 gitu. Karena kalau D4, I don't know, mungkin terkait SKS, modulnya itu nggak ketemu. Jadi mereka pasti akan selalu prioritasin yang S1. Jadi S1 menjadi bekal yang cukup penting untuk teman-teman bisa melanjutkan S2 di UK. Terus yang berikutnya, eligible yang kedua adalah teman-teman harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Ada yang kayak mikir 2 tahun ini maksudnya harus lulus kuliah kah kerja 2 tahun? Atau sebenarnya pada waktu kuliah dan aku kerja itu kehitung? Kehitung teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pada saat kuliah punya kegiatan kayak organisasi yang sifatnya berbakti ke masyarakat ya, maksudnya di luar kampus, itu bisa dihitung sebagai waktu kerja. Internship, misalnya teman-teman magang, itu bisa dihitung sebagai waktu kerja. Jadi nggak cuman kalian lulus kerja itu aja yang dihitung 2 tahun, tapi kalau misalnya kalian kuliah, kalian pernah melakukan project-project atau internship atau volunteer, itu bisa dihitung sebagai waktu kerja. Pokoknya minimal kalian harus punya pengalaman 2 tahun kerja. Dan mereka memberikan kalian option untuk kuliah di UK. 3 option ini pastinya nanti yang diambil cuma 1 ya. Nanti kalian akan diberikan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Apa? Karena di sini Chevening ingin memberikan kalian keleluasaan. Misalnya kalau kalian pilihan pertama, itu pasti ideal banget kan. Nah ternyata kalian IELTS-nya nggak cukup nih, nggak dapat LOE-nya nggak turun-turun. Ya udah,
pilihan keduanya nyampe nih, ya udah oke, kalian tetap berangkat gitu karena masih ada pilihan kedua, masih ada pilihan ketiga. So make sure dari 3 pilihan ini ada salah satu yang kalian keterima. Karena kalau 3-tiganya nggak keterima ya artinya meskipun kalian dapat beasiswanya ya kalian nggak berangkat gitu. Itu akan dikasih ke, karena mereka ada waiting list juga ya, maksudnya orang-orang yang dianggap lolos tapi tidak bisa masuk ke dalam kuota karena kita ada rankingnya juga. Nah, akan dikasih ke ranking yang ada satu di bawah ranking yang paling bawah gitu. Jadi kayak waiting listnya bakal naik, yang tadi nggak dapet LOE ya hangus gitu, dia harus nyoba lagi dari awal tahun depan. Nah, berikutnya preparation. Apa sih preparation aku waktu itu untuk waktu apply Chevening? Yang pasti adalah riset ya. Riset ini menjadi salah satu hal yang penting banget dan harus dilakukan. Karena tanpa riset, kalian tuh jadi nggak ngerti kan mau sekolah apa, kenapa sekolah itu, kenapa kampus itu. Terus kalian juga mungkin masih belum paham industri kita di Indo ini, kalau di UK industrinya kayak gimana ya. Gimana gue bisa mencari benang merah industri gue, media di Indonesia, dengan industri media di UK. Ini dalam case aku ya, gimana aku bisa mencari industri politik yang aku punya di Indonesia dengan aku bisa belajar itu dengan politik yang ada di UK, karena sistem pemerintahannya kan beda. UK itu mereka sifatnya parlementer, they have prime minister, we don't. Jadi aku mesti cari benang merahnya, why I should learn politics in the UK, karena sistem pemerintahannya beda. Itu aku harus cari justifikasinya. Nah itu yang akhirnya aku bisa ya satu-satunya melalui riset gitu loh. Yang paling pertama yang teman-teman harus tanyain ke diri sendiri adalah why you want to study a master degree. Itu pertanyaan yang aku dilempar ke aku, ke teman-teman aku yang udah S2, yang udah dapat beasiswa ya. Bahwa itu Chevening, AS, Fulbright, mereka selalu tanya aku pertama itu, kenapa kamu mau master degree? Karena kalau misalnya kita cuma sekedar master degree for the sake of getting a master degree, itu kayak akan ngaruh ke cara kalian nulis, ke cara kalian berpikir, ke cara kalian menjawab, ke cara kalian menentukan jurusan, ke cara kalian memilih kampus, itu ngaruh gitu. Jadi mesti ada satu hal yang very personal yang kalian tahu bahwa itu tuh adalah kalian, untuk kemudian kalian yakin bahwa kayaknya gue harus master degree deh. Kalau gue nggak S2, ilmu gue nih kayak kurang gitu, kayak nggak kayak kurang komprehensif gitu. Jadi waktu itu gue nanya ke diri gue sendiri, kenapa ya gue mesti master degree? Gue berangkat lagi, gue backgroundnya media. Of course dari segi umur, waktu itu gue termasuk yang telat ya. Gue tuh baru master degree tuh berangkat ke UK tuh umur 30. Jadi ya belum lama sih, maksudnya kayak 2 tahun lalu kan. Sekarang gue udah 32. Jadi waktu itu gue kayak gue di 30 nih, gue ngeliat banyak teman-teman gue waktu itu ya, awal banget pasti kan dari peer pressure ya, kayak gue liat teman-teman gue kok udah pada S2 ya. Nah itu yang membuat akhirnya gue kayak gue harus S2 deh. Terlepas dari waktu kuliah emang udah kepingin S2 gitu, someday harus bisa S2 ke luar negeri. Nah waktu itu karena ngeliat teman-teman dan penasaran gimana sih guys, lu pada beasiswa tuh caranya gimana? Nah, mereka mengenalkan nama beberapa skema beasiswa, including LPDP gitu. Nah, cuman mau sharing aja, karena waktu itu aku berangkatnya dari peer pressure, di tahun 2017 aku gagal LPDP guys. Karena aku ngerasa kayak waktu itu tuh cuman kayak, ya udah, gue pengen S2 gitu. Gue akan cari cara, ya ngerti gak? Kayak pola pikir aku tuh, gue akan cari studi yang mana memungkinkan gue untuk berangkat S2. Jadi bukan karena gue pengen belajar itu, tapi kayak ya udah pokoknya gue pengen S2. Pokoknya studi ini tuh cocok lah sama kayak background gue gitu. Kayak ini bisa bikin gue berangkat S2 gitu. Nah, gue coba LPDP dan waktu itu 2017, you guys can probably heard about this everywhere karena gue udah sering sharing ini. Gue di referensi langsung sama Wapres JK. Jadi Wakil Presiden Yusuf Kala tuh ngerekomendasiin gue. Jadi gue udah pede banget kan. Maksudnya kayak ya udah kurang apa lagi gitu loh. Gue udah pernah di Amerika setahun. Waktu itu aku mau S2-nya ke Amerika ya. Gue udah pernah di Amerika setahun. Gue balik, gue ngeliput Presiden dan Wapres. Wapres rekomendasi gue ke LPDP. Gue bakalan berangkat nih. Gue bakalan sekolah ke Amerika gitu. Dan surprisingly di waktu 2017 Bu Sri Mulyani itu netapin yang namanya psikotes online. Something yang nggak pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. I was like, okay, psikotes online ya udahlah mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah coba aja psikotes online. And 2 weeks later, I got the email bahwa gue nggak lolos. Di situ gue kaget banget. Gue ngerasa kayak, kok bisa ya gue nggak lolos? Men yang rekomendasiin gue Wapres JK loh gitu. Kayak ada perasaan marah gitu. And then this question came up. Temen gue yang udah dapat beasiswa AS, Fulbright, Chevening gitu. Mereka datang ke gue kayak, kenapa sih lu pengen S2 gitu?
question ini nih ngebugging banget, kayak sampai gue mikir ya, kenapa ya gue pengen S2? Dan teman-teman gue ini bilang kayak, kalau lu S2 cuma pengen buat S2, ya salah sih motivasi lu. Maksudnya salah tuh dalam arti bukan salah kayak lu nggak bisa S2, silahkan. Kalau lu punya duit, ya lu bisa tetap bisa berangkat S2 dengan motif itu gitu. Tapi kalau ketika lu sedang mencari beasiswa, apa yang lu pikirin tuh akan mempengaruhi prosesnya gitu loh. Jadi kalau lu S2 cuma sekedar buat dapet S2, ya itu akan mempengaruhi prosesnya, mulai dari risetnya, mulai dari lu ngobrol sama orang, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang lu lontarkan, itu akan mempengaruhi karena mindset lu adalah gue cuma S2 ya karena gue pengen S2 gitu. Tapi yang gue lakukan waktu itu adalah gue take time, gue benar-benar berpikir kenapa ya gue harus S2. Gue cari apa sih S2 yang ada di UK gitu. Gue udah mulai meninggalkan kacamata US gue mulai melihat negara-negara lain. Karena tadinya gue pure cuman kayak pinginnya tuh ke US gitu. Tapi teman-teman gue bilang kayak, kalau lu benar-benar pingin S2 itu it has to be something yang emang ilmunya, bukan negaranya, bukan kampusnya. But you're sure bahwa ilmu itu akan punya nilai tambah dalam hidup lu pribadi dan dalam hidup lu buat orang lain nanti ketika lu balik gitu. Jadi gue kayak mikir lagi kayak, kenapa ya gue harus S2? Gue riset, gue baca-baca. Gue baca esainya orang kenapa mereka S2. Gue ngobrol sama orang, kenapa sih dulu lu mau S2 gitu. Supaya gue ada bayangan kan. Nah, akhirnya gue riset kampusnya, gue riset jurusannya, gue riset tentang industri yang gue jalanin waktu itu di konsultan dan media gitu ya, politik, komunikasi, dan media. Gue riset orang-orang di background itu tuh mereka S2-nya tuh apa sih, dan mereka tuh kerjanya apa gitu setelah S2. Gue riset semuanya, dan akhirnya gue dari public policy, dari development policy, dan komunikasi politik, gue merasa kayaknya, kayaknya gue lebih ke komunikasi politik deh. Karena gue bergelut di dunia politik udah cukup lama, dari gue lulus kuliah sampai gue kerja di konsultan, dunia gue adalah berkaitan dengan stakeholder yang punya political power gitu loh. Jadi gue kayak, kayaknya gue harus mesti belajar komunikasi politik deh. Dan gue udah mulai deep dive lagi, kenapa sih komunikasi politik, kenapa gue merasa bahwa komunikasi politik itu penting gitu. Itu lanjut ke pertanyaan kedua. What kind of problem sih you want to solve that make you want to go to UK, make you want to achieve nih, make you want to study communication politics. Gue berpikir apa ya, problem apa sih gitu ya. Gue akhirnya riset lagi. Sebenarnya kalau komunikasi politik di UK tuh how do they play out over there? Kalau di US gimana? Kalau di negara Timur Tengah gimana? Kalau di Australia gimana? Aku selalu berusaha melihatnya tuh helicopter view, so I can have another alternative kalau misalnya justifikasi yang aku buat di awal tuh mungkin kurang oke. Jadi aku lihat di UK tuh gimana sih. And then aku cari lagi benang merahnya. Wait, this is 2018, waktu itu 2018, and then Trump just got elected. Aku baca artikel-artikel komunikasi politik di 2 tahun terakhir itu semua bicara tentang populisme. Dan aku langsung mikir kayak, what is it about populisme in Indonesia? Aku baca populisme dan bangsa Indonesia. Gimana sih bangsa ini, di titik mana dia masuk ke area yang namanya fenomena populisme. Aku baca dari mulai zamannya Pak Harto, Pak Karno, karena every leaders mereka punya sense of populism gitu ya. Tapi aku cuma pengen tahu titik beratnya tuh di mana. Sorry ya guys kalau ini kayak kuliah. Maksud aku share ini biar kalian ngerti aja cara berpikir dan mungkin nanti kalian bisa praktekin. Jadi aku lihat tuh titik-titiknya di mana. Dan sampailah aku di 2018 aku berpikir, man, we just had pilkada DKI. Dan di situ bukan leader yang punya populisme, tapi kelompok anti, bukan kelompok anti ya, kelompok garis keras gitu, kelompok religius tapi yang garis keras. Let me find out more deh. Gue baca-baca lagi kayak gimana sih kelompok-kelompok garis keras ini mempertahankan populisme agamanya. Karena agama they also have a sense populism. Tapi ini will be another discussion ya kalau kita bicara populisme nanti jadinya kayak kuliah. Jadi aku lihat gimana sih kelompok agama ini punya sense of populismnya di mana. Aku baca. And then aku kaitin lagi sama industri aku, media, politics, communication. Apa nih masalahnya gitu. And then aku find out, ternyata ini cukup ngaruh loh ke kerjaannya presiden kita, Pak Jokowi. Dengan adanya resistensi dari kelompok-kelompok garis keras ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bermanfaat atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kita punya waktu untuk mengkritisi. Tapi karena kita terlalu fokus sama isu-isu agama, kita jadi nggak bisa membahas hal yang lebih penting gitu loh. Kita cuman selalu dibentorkan dengan isu agama, isu suku gitu. Jadi aku ngeliat I can play this part gitu ya. Sorry guys.
Ya, jadi aku mikirnya kayak kenapa harus populisme Islam dan segala macam gitu kan. Dan aku kaitin sama dunia aku, industri aku, media, politik, dan komunikasi. Dan aku lihat komunikasi itu apa sih sekarang? Komunikasi it's not per se media aja gitu. Sekarang komunikasi itu bukan cuman by phone atau by text, SMS. Kita udah di era teknologi digital where we connected very easily to one another, dan itu ngaruh ke bagaimana kita menentukan sikap-sikap politik gitu kan. Kalau kalian lihat gitu ya, banyak pemimpin negara sekarang rarely mereka butuh media gitu karena they have their own social media. Pak Jokowi, Donald Trump, Boris Johnson, kalau mereka punya policy apapun, they not necessarily, of course they need media, tapi mereka tuh akan mereka punya platform alternatif di mana adalah sosial media account mereka untuk mereka deliver policy-nya apa, deliver kebijakan mereka apa gitu kan. Jadi di situ aku perhatiin, oh this thing itu nggak cuma terjadi di top level, di bottom level juga, di ground level tuh juga masyarakat dengan kelompok-kelompoknya mereka sendiri yang punya pemahaman mereka juga using their social media account to deliver their narratives, to deliver their power gitu. Jadi aku kayak oke, aku coba pelajarin gitu. Jadi disitulah aku menemukan research question aku. Jadi aku memang risetnya waktu itu emang udah niat banget. Jadi aku bahkan udah tahu disertasi aku tuh apa. Dan disertasi aku tulis di essay achievement itu adalah literally disertasi yang aku kerjain kemarin yang akhirnya aku lulus gitu. So I walk the talk ya. Jadi aku nggak cuma sekedar ngomong, tapi emang research question itu yang aku kerjain waktu aku S2. So what kind of problems yang aku wanna solve gitu. Mungkin nanti teman-teman yang mau essay aku, you guys can email me or reach me out WhatsApp atau DM Instagram, silahkan nanti I'll share my essay. Jadi waktu itu research question yang aku taruh adalah bagaimana social media, the penetration of social media mempengaruhi the rising of Islamic populism in Indonesia. Jadi aku mau melihat bagaimana sebenarnya sosial media ini mempengaruhi kelompok-kelompok garis keras ini dalam perkembangan mereka di Indonesia gitu. Apakah they become more powerful atau sebenarnya sosial media itu bukan sosial media yang membuat mereka powerful. They're already powerful. Social media is just the catalysator gitu. Jadi kayak gue mencoba melihat benang merahnya gitu. Pertanyaan ini udah cukup oke nggak? Dan waktu gue set question ini tuh nggak cuma mikir sih ngobrol sama temen-temen, gue bahkan sampai di titik yang gue email ke 3 kampus ya, setelah gue riset ya, kayaknya komunikasi politik tuh di UK bagusnya di 3 kampus ini. Waktu itu gue pilih LSE, Goldsmiths, and Labra. Dan gue email ke 3 profesor di masing-masing kampus ini, memperkenalkan diri, gue bilang, yang akhirnya gue dapat Goldsmiths ya, contohnya misalnya gue email, dan they exactly the ones yang supervise gue waktu disertasi kemarin. Gue email ke Aaron Davis sama Natalie Vanton, mereka Goldsmiths ya. Gue bilang kayak, hey Professor Natalie, I'm Stella from Indonesia. Tapi sebelum gue email, gue tuh nulis tentang apa sih karena biasanya di website kampus di UK profesornya tuh udah kelihatan dia tuh spesialisasinya di apa. Nah kalau Aaron Davis itu dia memang spesialisasinya populisme. Tapi kalau si Natalie Vanton ini spesialisasinya sosial media dan kawasan dia juga kebanyakan adalah kawasan Middle East and Southeast Asia. Jadi gue email mereka, gue kayak bilang, I have this same phenomenon that you guys have on Brexit dan US have with Trump. Di Indonesia kita juga punya nih kelompok garis keras yang using social media account to increase their power, to increase their narrative. Of course on populism sentence, misalnya kayak kalimat populisme tuh it's not something yang bad ya. Di sini gue tidak bicara populisme sebagai sesuatu yang buruk gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat Brexit dan Trump itu sebagai suatu fenomena yang buruk, tapi di sini populisme maksudnya bukan hal yang buruk. Populisme tuh dia tuh ingin menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan ini tuh mereka cuman ada di tahapan yang very very superficial, cuman di permukaan aja. Mereka nggak lihat ke dasar permasalahannya tuh bahwa banyak banget masalah di balik itu. Nggak cuman sekedar gue agamanya apa, lu agamanya apa. Nggak cuma sekedar gue anti orang kulit hitam atau lu pembela orang kulit putih. Nggak cuma sekedar
UK itu kebanyakan imigran atau enggak cuma sekedar itu, tapi populisme itu menjustifikasi bahwa it's okay kalau lu cuma bicara tentang itu aja gitu. Nah, itu populisme. Sorry kan gue jadi kayak kuliah lagi. Jadi gue kayak gue sampai ngobrol sama profesornya, gue tanya gitu, kita ngobrol dan mereka giving a feedback yang akhirnya bisa gue taruh di esai gue. Terus pertanyaan berikutnya adalah why UK, why not Indonesia, why not other countries? Karena itu pasti orang yang ngasih beasiswa akan nanya kan, kamu mau belajar komunikasi politik? Wait, di Indonesia ada loh. Actually the one that you guys have di Universitas Indonesia it's actually good loh. Kenapa lo harus ke UK belajar ini gitu? Dan kenapa harus chevening ya? Karena lu punya juga komunikasi politik, nggak usah ke Amerika deh. Singapore they also have a lot of good university to learn about communication politics. Malaysia also have one gitu. Kenapa harus ke UK gitu? Itu yang gue akhirnya mencoba riset lagi apa ya. But then I remember aku udah kontak-kontakan nih sama profesor. Aku bilang lah di esai itu bahwa sebenarnya kenapa gue milih UK, it's not necessarily karena UK-nya atau karena chevening-nya, tapi karena I have built a personal communication with the professors yang aku mau mereka akan supervise aku untuk judul tesis aku ini gitu. Jadi it's very personal guys. Kebayangkan, jadi kayak aku benar-benar bikin jadi aku kayak mikir lagi kenapa harus UK gitu. Dan aku ingat kan aku udah kontak profesor itu dan aku udah kayak yakin bahwa aku meyakinkan chevening dan meyakinkan orang-orang di situ bahwa gue harus ke UK nih karena gue udah ngobrol sama profesor ini sama ini dan gue udah bilang bahwa riset gue tentang ini dan mereka willing untuk supervise gue di judul gue ini gitu loh. So it's very personal, it's very gue menunjukkan ke mereka bahwa lu harus ngirim gue sekolah, gue udah punya judul tesis nih dan udah ada profesor yang willing untuk ngebimbing gue dengan judul ini gitu dan mereka pun spesialisasinya adalah populisme dan Southeast Asia itu. Dan kenapa chevening itu more or less sama lah dengan alasan gue tadi. Chevening ya of course selain karena dia punya alumni networking yang kuat, gue percaya ilmu gue akan memberikan kontribusi yang banyak ke alumni chevening. Misalnya kayak mereka mau alumni chevening di Indonesia, of course mereka akan jadi lebih aspire untuk apply chevening karena lu punya orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Atau alasan lainnya misalnya kayak ya I aspire to be one of the alumni of chevening, misalnya kayak Marisa Anita, we do a lot of popular names sih di chevening. Who else? Marisa Anita, yang buat Laskar Perangi, dia juga alumni chevening. Fadlizon, guys, Fadlizon, itu juga alumni chevening. Is very smart actually, not in front of kamera ya, tapi when you turn off the camera is very smart. Terus siapa lagi ya? Banyak lah popular, you guys can Google it. Jadi more or less itu sama. Terus yang setelah gue menemukan justifikasi yang oke gitu ya, justifikasi yang memperkuat alasan kenapa gue harus sekolah. Berikutnya yang gue lakukan adalah reach out di alumni. Reach out ke alumni ini kenapa sih? Karena gini, kalau misalnya kalian cuman riset sendiri, itu mungkin kelihatannya kayak kalian cuman di kacamata kalian aja gitu. Atau mungkin kalau kalian cuma nanya ke circle kalian, itu cuman kacamata kalian aja. Why not kalian nanya langsung ke alumni chevening? Orang-orang yang memang, apalagi syukur-syukur kalau kalian dapat yang similar background. Yang backgroundnya sama kayak kalian di media misalnya, atau di company kayak di startup, atau yang backgroundnya sama di pemerintahan gitu. They will give you another perspective on how to apply chevening. Misalnya on the structuring the essay, atau misalnya kayak ketika memilih jurusan gitu, mereka akan kayaknya lu tuh cocoknya, mungkin coba lu cek deh jurusan ini gitu. Jadi kayak mereka akan memberikan perspektif yang berbeda. Dan mereka tuh, you guys will be surprised karena banyak banget alumni chevening tuh yang senang banget untuk mentoring essay. Jadi kalau kalian reach out ke mereka, please make sure kalian udah do the research yang gue udah jelasin di awal tadi, and then kalian datang ke mereka tuh udah nggak dengan pertanyaan yang simple gitu loh. Maksudnya yang kayak, Kak, chevening tuh apa sih? Kayak, come on, itu bisa di Google. Kayak misalnya, Kak, chevening tuh nanti ngurus visanya gimana ya? Kayak, guys, lu belum dapet chevening aja udah mikirin visa. Mikir aja dulu dapet chevening gitu. Kayak pasti alumni kita kalau ngobrol tuh gitu. Terus misalnya kayak, Kak, chevening tuh boleh bawa keluarga atau enggak sih? That also something you can Google. Biasanya alumni tuh seneng kalau misalnya kalian datang tuh dengan kayak I speak on behalf beberapa alumni yang kita sering ngumpul ya di angkatan aku dan beberapa angkatan di atas aku. Mereka kita tuh seneng semangat kalau yang datang tuh misalnya kayak, Kak,
I've seen several essays on the internet, dan kayak gue udah mulai jawab nih beberapa essay. Would you mind to take a look? Probably on the first and second question gitu-gitu. Dan kita senang, artinya kayak oh dia udah mulai nulis essay nih, kayak berarti dia udah lebih prepare untuk nulis essay ini gitu. Dia nggak cuma sekedar nanya-nanya, tapi he actually want to achieve the scholarship gitu. Kita juga bisa ngasih feedbacknya tuh lebih banyak gitu. So waktu kalian nggak terbuang, waktu kita juga nggak terbuang gitu. Jadi enak gitu. Terus ketika kalian ngasih esai, kalian tuh juga harus memperkenalkan diri kalian dengan baik dan jelas gitu. Karena ketika baca esai, mereka kan nggak mungkin baca esai doang terus kayak ngerti aja gitu background dan jurusan kalian apa dan kenapa kalian ngambil itu cuman dari baca esai. Jadi make sure ketika kalian reach out, kalian juga memperkenalkan diri. Ketika kalian ngasih esai, kalian juga bilang, iya Kak, jadi aku tuh sekarang kerjanya di sini. Dan aku sekarang lagi sibuk ini, apart from the professional job, aku juga sibuk ini, tapi aku sekarang juga lagi mau ke depan tuh aku studinya pengen ini Kak, karena nanti dengan studi ini ketika aku balik ke Indonesia, aku bisa gini. Jadi ketika mereka baca esai kalian, mereka tuh punya background yang jelas gitu tentang kenapa kalian nulis kayak gitu. Terus aku udah bilang yang bawah-bawahnya ya sama. Yang pertama, the most important thing adalah kalian fokus ke 4 pertanyaan. Ini kalau kalian udah eligible ya. Kalian harus hanya fokus ke 4 pertanyaan yang ditanya di essay. Jadi kalian nggak usah mikirin, aduh nanti tuh interview ditanya apa ya. Ya kalian masih di tahap essay. Jadi udah fokus aja ke essay. Karena essay ini is not as easy as you would think. Essay itu kayak benar-benar kalau dilihat pertanyaannya simple, tapi bukan gue bilang susah tuh bukan karena dia nggak bisa dikerjain, tapi karena you will compete with another, let's say tiap tahun 6.000, so you will compete with another 5,999 people who also answer the same questions. Jadi kalian akan saingan sama orang-orang yang jawabannya menjawab pertanyaan yang sama dengan kalian. That's why aku selalu ingetin ke teman-teman yang mau coba Chevening, kayak please fokus bahas esai kalian, fokus lihat esai kalian, cari benang merahnya, perkuat esai kalian, bikin very personal supaya orang juga makin tahu kenapa kalian mau belajar itu gitu. Dan yang berikutnya adalah they have to be coherent and concise. It has to have a good storytelling. Avoid to talk only about your achievement and experience. This often happen guys. Jadi kalau orang-orang ngerjain esai, misalnya ditanya tentang how would you describe your leadership skill? Orang-orang tuh cenderung jawab misalnya cuman kayak, my leadership skill is shown when I chosen to be a ketua OSIS, when I chosen to be Presma, which actually good sebenarnya kalau kalian punya posisi itu, tapi sebenarnya yang mereka pingin nggak cuma sekedar menjelaskan posisi kalian apa. Leadership is not about job title atau position. Leadership is about how you handle problem, how you solving problem, how you making a decision terhadap isu-isu yang kalian temui di kerjaan maupun di hidup kalian gitu. So leadership is about that. It's not about position. If it happen, masalah yang kalian hadapi itu ada di posisi kalian, misalnya kalian lagi jadi team leader atau kalian lagi jadi manager, that's good. You have an actual example for that. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah ada di posisi itu, let's say aku ada temen nih, dia auditor ya, he's simply auditor aja gitu, nggak pernah ada di posisi apapun, tapi dia dapet Chevening, dia berangkat sama gue sekolah gitu, dia ngambil contohnya ya dari pekerjaan dia sehari-hari. Misalnya one day dia dikasih project sama manajernya, and then he has to cooperate with another 3 person yang mana ketiga-tiganya juga adalah auditor, dan how he manage the problem ketika waktu itu mereka punya perbedaan pendapat terhadap suatu case. Nah, itu adalah leadership skill. Jadi jangan fokus ke jabatan, posisi ataupun aktivitas kalian yang cuma sekedar kalian jabarin, tapi fokus sebenarnya ketika kalian di titik itu atau kalian di kerjaan kalian, ada masalah-masalah apa sih yang kalian hadapi yang membutuhkan decision making. Itu leadership. Dan nanti aku akan kasih contoh lebih banyak. Dan berikutnya yang kedua adalah be careful. Prepare one academic reference letter and one from professional environment.
Academic reference ini maksudnya dalam arti waktu itu aku bener minta referensinya tuh ke dosen aku, dia mantan dekan aku, karena kita pernah satu project dan kebetulan projectnya tuh very sensitive dan cukup banyak dapat resistensi, sehingga dia tahu waktu itu bagaimana aku menghandle situasi tersebut. Terus kalau dari profesional aku minta dari manajer aku di Metro TV, dia juga tahu bagaimana aku bertumbuh dan berkembang sebagai wartawan di Metro TV, dia bisa menceritakan itu. So what I'm trying to say here adalah kalau yang ngasih referensi itu aku saranin kalian cari orang-orang yang emang apa ya, punya pemahaman yang bukan personal as in cuman sekedar menjelaskan kalian pintar, cerdas dan itu, tetapi benar-benar yang kayak orang-orang yang bisa menjelaskan proses kalian bertumbuh dan berkembang tuh gimana. Kayak dosen dan ini aku manajer aku, mereka tuh bisa jelasin bahwa kayak dosen aku menjelaskan ketika saya pernah satu project sama Stella dan ketika ada masalah Stella ternyata tetap tenang, dia tetap bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan acara tetap berjalan dengan lancar. Terus misalnya kalau yang manajer aku dia bilang Stella tuh sering banget kita tempatin di area-area konflik, tapi dia masih bisa tetap deliver gitu. Dia masih tetap bisa memberikan live report yang baik meskipun waktu itu situasi di belakang lagi demo, lagi apa, nah kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang yang bisa menjelaskan nggak cuma menunjukkan kalian hebat, tetapi menunjukkan atau potensial, tapi menunjukkan prosesnya bagaimana gitu. Dan terus yang berikutnya adalah of course, aku tadi udah sempat mention nggak perlu orang yang well known atau famous, tapi orang-orang yang bisa bicara tentang progres kalian. Nah ini esai-esainya, bicara tentang leadership, networking, terus choosing universities dan juga career goals. Oke, jadi ada esai misalnya kayak leadership, networking, choosing universities, and career goals. Leadership tuh misalnya kayak kalian yang tadi aku menjelasin decision making kalian gimana, proses kalian mengambil keputusan gimana. Terus kemudian yang networking itu misalnya kayak tadi leadership kalau nanti ada pertanyaan kalian tanyain setelah kita sharing ya, terserah biar lebih cepat aja waktunya kalian untuk nanya. Kalau networking tuh bukan cuma sekedar kalian ikut asosiasi apa atau misalnya kalian kenal si ini. Ada tuh beberapa esai yang aku lihat ya, kayak aku pernah punya project dan di situ mempertemukan aku dengan gubernur DKI atau misalnya aku punya project yang di situ mempertemukan aku dengan CEO-nya sehingga CEO-nya gini-gini, nggak cuma sekedar itu guys. Networking itu sama, dia tuh Chevening tuh pengen lihat prosesnya tuh gimana sih. Kayak misalnya kalau contoh dari aku, waktu itu aku jelasin as simple as kayak misalnya aku waktu itu ditugasin di istana. Nah, sementara waktu itu ada berita terkait reshuffle. Nah, banyak banget wartawan yang susah untuk memprediksi sebenarnya di reshuffle sama Presiden Jokowi ini siapa. Dan kayak waktu itu tuh proses reshuffle ini tuh kayak sementara kantor itu butuh nama-nama prediksi gitu. Kira-kira siapa sih yang menteri bakal diganti? So what I did adalah waktu itu aku mencari kontak yang mana bisa menghubungkan aku dengan orang dekat presiden gitu. Jadi aku dibantu oleh Kabiro Pers dari istana untuk kemudian mempertemukan aku dengan staf khusus dari presiden dan mengizinkan aku untuk bertanya beberapa hal yang udah aku persiapkan sehingga aku bisa membuat sebuah prediksi, mapping prediction untuk siapa aja sih menteri-menteri yang diganti. Dan dari prediksi aku itu ternyata ketika aku live report dan akhirnya presiden melantik hanya satu orang yang miss, tapi dua orang lainnya itu benar gitu karena melalui network I do my research and I do it through my network gitu. Jadi aku menjelaskan itu terkait networking. Mereka pengen lihat prosesnya tuh gimana sih gitu. Itu salah satu contohnya. Ada juga yang networking tuh misalnya kayak aku punya sebuah project, aku kerjanya misalnya sebagai konsultan, tapi aku punya project lingkungan, yang mana project lingkungan ini berkaitan dengan salah satu klien. Tetapi background aku bukan background lingkungan. What I did adalah, misalnya ini salah satu contoh yang aku lihat ya, what I did adalah aku ternyata pernah volunteer di salah satu organisasi yang fokusnya adalah di lingkungan, dan aku menghubungi lagi kembali salah satu teman volunteerku waktu itu. Dan ketika itu teman volunteerku ini mengenalkan ke organisasi yang ingin aku engage untuk project aku. Sehingga akhirnya ketika aku dikenalkan, projectnya bisa berjalan gitu. Jadi kayak mereka tuh pengen lihat prosesnya, nggak cuma sekedar kalian tahu siapa atau kalian tergabung dalam organisasi apa. Yang berikutnya, chosen universities and course. Ini tadi aku juga sebenarnya udah jelasin di awal ya. Ini yang ditanya di Chevening yang dari awal aku bilang. Kenapa sih kalian mau UK? Kenapa sih kalian mau master degree itu? Kenapa sih kalian mau jurusan itu? Kenapa
kalian mau jurusan itu di kampus ini dan jurusan itu di kampus ini dan jurusan itu di kampus ini, kan ada 3 ya. Itu juga sebenarnya penjelasannya tuh nggak satu-satu dijelasin, tetapi satu penjelasan itu bisa menggambarkan 3 pilihan kalian. Career goals. Career goals itu biasanya aku selalu saranin ke teman-teman, make sure kalau kalian mau menjelaskan tentang karir, itu selalu pakai short term, mid term, dan long term. Kenapa? Karena biar kelihatan. Kalau esai beasiswa itu, mereka tuh bukan mau lihat pencapaian atau hebatnya kalian, mereka mau lihat prosesnya kalian. Baik prosesnya kalian menuju di titik kalian sekarang, dan nanti ketika kalian balik tuh prosesnya akan kalian rencanain tuh prosesnya seperti apa. Short term-nya misalnya aku pengen balik ke kerjaanku yang sebelumnya untuk contribute ilmu yang aku pelajarin. Mid term-nya misalnya kayak aku pengen supaya bisa mengajak organisasi lain untuk join ke proyek-proyek aku sehingga proyek ini bisa diimplementasikan di lebih banyak tempat misalnya. Long term-nya misalnya aku pingin proyek ini bisa menjadi proyek besar yang diaplikasikan oleh pemerintah. Mungkin kalau nggak pemerintah pusat, pemerintah lokal yang kita engage. Itu long term, misalnya kayak gitu. Jadi selalu dijelaskan prosesnya seperti apa. Oh, nggak bisa. Oke. Interview aku singgung dikit. Kalau interview session itu biasanya mereka tuh cuman mau verify apa yang udah kalian tulis di essay. Jadi banyak banget. Jadi tadi kalau teman-teman lihat kan aku bilang dari 5.000 itu hanya diambil 200. Nah, dari 200 di angkatan aku tuh hanya diambil 63 orang yang berangkat. Jadi ada sekitar 100 lebih yang gugur. Nah, biasanya yang gagal ya kalau aku lihat ya, kalau aku lihat gitu ya similarities-nya antara yang dari tahun ke tahun, mereka tuh rata-rata ngomongnya kemana-mana gitu. Mereka ngomongnya tuh bahkan di luar dari apa yang ditanya di essay atau apa yang ditanyakan interviewer. Jadi fokus ke apa yang udah kalian tulis di essay. Misalnya kayak ditanya kayak, so you said that you work in Metro TV and you had this problem with your team. Can you please tell us a little bit more what exactly happened on that time? Why you took this decision, misalnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya yang mereka tanyain itu selalu berhubungan sama esai, nggak jauh-jauh dari situ. Itu aku udah jelasin yang kedua. Terus mereka misalnya akan tanya kayak, kenapa kamu mau studi itu gitu kan? Kan di Indonesia ada, di negara lain ada. Why di UK dan why Chevening gitu. Itu aku juga udah sempat singgung. Yang terakhir itu give your best performance. Karena sebenarnya di essay kalau misalkan udah lolos ke interview, itu kalian tuh sebenarnya udah finish. I would say like 50% lah. 50% of your journey untuk Chevening itu kalau essay kalian lolos itu udah. Tinggal 40%-nya itu adalah kalian interview. 40% karena 10%-nya udah tinggal IELTS, LOE gitu-gitu ya. Tapi 40%-nya interview. Might small in numbers, tapi itu very significant gitu, karena without this 40% there would not be 100, right? Jadi kayak walaupun itu angkanya lebih kecil dari essay, tapi sayang aja gitu kalau kalian udah lolos essay tapi kemudian interviewnya kalian mess up gitu. Jadi kayak make sure di interview kalian juga nggak underestimate itu, give your best performance. Things to be considered, my last part of the presentation, make sure you have the financial budget to continue your postgraduate studies. Kenapa? Karena I experience myself, untuk persiapan beasiswa itu sudah tidak mudah dan tidak murah. Tidak murah dalam arti aku tuh termasuk yang cukup keluar banyak dalam hal IELTS ya. Strategiku agak kurang oke, karena waktu itu seharusnya 2 tahun sebelum aku memutuskan mau beasiswa, aku harusnya udah prepare IELTS. Tapi waktu itu aku kayak 6 bulan sebelumnya. Jadi tuh aku tuh sampai 3 kali tes IELTS karena aku gagal di writing. Jadi kampus aku ini nggak mau ngeluarin LOA kalau writing aku belum 6,5. Jadi overall IELTS aku udah memenuhi terus. Tapi writing aku pertama 5,5, kedua 6. Dan waktu terakhir aku nyoba, itu tuh kayak udah tinggal 2 minggu lagi aku udah harus kasih LOE ke Chevening, karena aku udah tahu nih aku dapet Chevening, tapi LOE dari kampus aku belum dapet. Kampus nggak mau ngeluarin LOE kalau writing aku belum mencukupi, walaupun aku udah bilang aku dapet Chevening ya. Jadi kayak wah ini kacau banget nih. Akhirnya aku ya benar-benar belajar dan ya pada akhirnya berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, karena aku ngerasa kayak beasiswa tuh rezeki. You can do so many things, but in the end it's the universe, it's
Tuhan yang nentuin kamu berangkat apa enggak. Jadi aku kayak oke Tuhan, aku coba sekali lagi, kalau aku dapat and then thank you aku berangkat, kalau enggak it's okay, aku akan terima dan mungkin aku akan coba lagi next time. Jadi aku waktu itu coba ketiga kalinya and thank God akhirnya memenuhi dan akhirnya aku bisa berangkat untuk sekolah ke Chevening. Tapi I've spent like 3 kali IELTS itu kan sekali udah 2,9 ya. So I spend almost 10 million. Mungkin buat beberapa kalian itu uang yang mungkin nggak banyak ya, tapi kalau buat saya itu kayak wah, that's a lot of money man. If only I could like prepare better gitu sebelum-sebelumnya aku belajar, aku lebih ya tarik waktu yang lebih panjang untuk preparation, mungkin I don't have to spend like 10 million only for IELTS gitu loh. Gitu. Terus yang berikutnya adalah when you're doing your research, find a good support system. Karena di pengalaman aku, support system tuh ngaruh banget. Teman-teman kalian yang mendukung kalian punya cita-cita untuk S2 tuh penting gitu. Karena kalian akan selalu ketemu teman-teman yang misalnya kayak ya udahlah jalan aja dulu kita nongkrong, ya lalu mau belajar terus gitu, kayak gitu. Ada tipe-tipe orang yang juga kayak ngapain sih lu nyoba S2, umur lu udah segini kali, mendingan lu kerja aja gitu. Atau misalnya ya ampun lu kemudahan banget sih mau S2, masih juga muda, antar-antar aja kali, kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus yakin nih sama diri kalian bahwa oke, gue pengen S2 gitu. So ketika kalian ketemu sama orang-orang kayak gitu, kalian nggak vibing, they're not my vibe. Tapi kalian akan cari teman-teman yang kayak gimana persiapan beasiswa lu? Gue ada temen nih yang udah pernah beasiswa, lu ngobrol deh sama dia, siapa tahu bisa bantu. Atau kalian lebih vibing sama orang-orang yang kayak orang-orang udah pernah dapat beasiswa, it's okay, mana sih essay lu, coba gue lihat, siapa tahu gue bisa kasih masukan gitu-gitu. Jadi choose your support system ya. Bukan sekedar find, tapi choose your support system karena beasiswa itu journey-nya nggak mudah. Find and always reach out to the alumni, karena itu akan membantu. Aku udah sempat jelasin di awal, alumni itu they're very powerful, they're very experienced in giving you alternative, in giving you perspective, dan itu akan memperkaya esai kamu, memperkaya cara kamu melihat proses mendapatkan beasiswa itu gimana. Practice your English every day. Ya ini penting karena ya like it or not we went to other countries and they speak English, so like it or not kita harus speak English, kita harus writing in English, apalagi it's an academic paper. Jadi academic paper itu nggak kayak kita nulis caption di Instagram atau kayak kita nulis curhatan di Twitter atau di blog. Academic paper itu the whole another different game. Jadi emang harus ya walaupun aku habis banyak, I understand kenapa it's a big deal karena itu academic paper, it's not just random writings yang kita bisa curhat atau nulis senyamannya kita. Academic paper itu dia punya struktur, dia punya grammarnya, dia punya cara penyampaian yang akademik gimana gitu. Jadi kalian harus pelajarin itu tiap hari dan juga ngomong ya, karena kalau kalian terbiasa ngomong bahasa Inggris, bukan untuk sekedar kayak biar kelihatan ya udah biar gue keren aja ngomong, bukan, tapi praktis ya nggak harus, misalnya nggak harus sama temen, kadang-kadang bisa depan kaca gitu ngomong bahasa Inggris untuk supaya kalian kebiasaan aja gitu. Kalau kalian terbiasa ngomong bahasa Inggris, nanti ketika nulis tuh unconsciously kalian juga kayak terbiasa gitu, kayak nulis bahasa Inggris tuh nggak perlu ditranslate lagi, kayak oke, ya I know what I'm gonna write gitu nulis gitu. Terus yang terakhir, check your additional documents such as health assessment, transcript, and reference. Ini sebenarnya tahap terakhir banget yang mungkin complementary ya. Transkrip pasti harus kalian siapkan karena itu menunjukkan kalian eligible, misalnya kayak S1-nya. Terus health assessment tuh biasanya terakhir kalau Chevening. Jadi kalau kalian udah dapet Chevening, biasanya nanti ada tes kesehatan. Cuma mau cek aja kalian physically, maksudnya kayak kondisi kesehatannya tuh proper apa enggak sih buat sekolah keluar gitu. Terus yang terakhir ya ini referensi. Jangan sampai, tapi biasanya referensi itu di tengah-tengah. Kalau kalian udah lolos esai dan kalau mau lanjut ke interview, biasanya Chevening akan minta kalian referensi dulu. Jadi ketika interview mereka jadi lebih yakin, justifikasinya nggak cuma dari esai, tapi ada 2 orang yang expert yang bisa speak on your behalf gitu, bahwa yakin bahwa oh anak ini punya potensi kok buat sekolah gitu. Nah ini contohnya supaya bikin kalian semangat. This is actually the wrong picture ya. Ini bukan aku lolos Chevening, tapi ini aku lulus ke interview. Aku harusnya taruhnya yang lolos Chevening. Tapi ya kayak gini lah. Untuk supaya kalian, kalau aku tuh tipenya yang kayak if I can picture it, I can make it come true gitu loh. Aku orangnya kayak gitu. Jadi aku tunjukin kalian supaya someday if your journey happen to be Chevening awardee, kalian juga bisa lah dapet ini gitu. Dapat email kayak gini kalau kalian dapet Chevening, dan juga LOA. Ini aku dapat LOA dari Goldsmiths, finally writing aku nyampe.
Thank you. So we move to question sessions. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free. Nanti aku akan jawab. Wait. Kenapa share lagi? Oke, stop share. Oke, silakan. Oke, makasih. The floor is yours, guys. Oke, makasih banyak Kak Stella. Ini udah ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Nah, dari penyampaian Kak Stella tadi emang sangat keren. Sampai ada yang bilang gini nih, Kak. Terpesona banget sama Kak Stella. Soalnya penyampaiannya emang luar biasa, Kak. Nah, ini sebelum lanjut ke Q&A session, mungkin Kak Stella bisa minum-minum terlebih dahulu karena dari kami ada sedikit video untuk teman-teman. Akan aku share videonya ya teman-teman, sebentar lah. Oke, thank you. Aku minum dulu ya. Oke Kak, silakan. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat
kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian, ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class, itu akan ada satu mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class, itu satu mentor akan membimbing satu mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus+, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpotatoid. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye. Halo semuanya, selamat datang di Coach Potato Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman mengenai apa itu Coach Potato. Jadi Coach Potato itu teman-teman, dia memberikan capacity building program tentang kuliah ke luar negeri. Nah, salah satu kegiatannya itu tadi OSC. Untuk teman-teman yang emang serius buat mengejar beasiswa, bisa bergabung bersama kami di OSC. Karena dengan OSC kalian akan menemukan mentor-mentor dan memberikan arahan kepada kalian untuk mendaftar ke beasiswa. Dan bisa untuk info lebih lanjut bisa hubungi CP yang tertera Kak Krisal atau DM Instagram atau email Coach Potato. Nah, Kak Stella sudah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman? Siap. Mantap. Pertanyaan pertamanya di ini ya, di chatting ya? Iya, Kak. Dari Kak Mona ya, permisi Kak, mau nanya dokumen paling penting yang harus ada itu apa ya? Essay, passport. Kalau awal-awal aku selalu saranin kalau Chevening tuh fokus ke essay aja, tapi mungkin di prepare tuh kayak transkrip, kalau belum interview ya, transkrip sama mungkin kalau udah pernah tes IELTS atau TOEFL sebelumnya bisa di-upload, nanti bisa di-update untuk tes yang terbaru. Transkrip sama essay. Chevening tuh sesimpel itu guys, jadi kayak yang lain-lain tuh belum gitu. Biasanya pertama tuh kita diminta transkrip karena untuk menunjukkan kita S1, sama kita jawabin esainya yang ada di website aplikasinya itu gitu. Paspor mah nanti aja kalau udah pasti dapet. Tapi rata-rata orang-orang udah pada punya paspor sih harusnya. Jadi paling perpanjang gitu ya. Tapi biasanya nanti aja. Sayang kalau belum ini kan, belum dapet. Terus yang kedua, udah ya tadi Mona udah jelas ya. Kak Mona udah jelas. Esainya sih harusnya tadi aku udah jelasin. Iya, Kak. Oke, berikutnya 2 questions. Could you give us one of the ways how to research about UK priorities agenda for Indonesia in a certain sector? And second, how long does it ideally to make an essay from the research parts until very much touch? It's good question. Thank you. Jadi kalau untuk tahu prioritasnya UK itu biasanya kita lihatnya di websitenya UK Embassy. So when you go to UK Embassy website, you'll find the part of kalau nggak salah project or something, and then they will give you a several. I think that it is called project or bilateral cooperation gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nanti itu di situ ada kayak satu space khusus di situ yang ngejelasin UK itu kerjasama sama Indonesia itu udah di bidang apa aja. Let's say education, lingkungan. Currently they're very focused on building the tech sector in Indonesia. Jadi mereka punya tech hub, yang mana tech hub ini mereka tuh kayak sebagai
incubator organization yang melatih startup lokal untuk bisa bertumbuh dan bersaing dengan startup besar. Jadi untuk fokusnya itu bisa dilihat di situ. Jadi dia ada space khusus di mana teman-teman bisa cek untuk fokus mereka tuh apa aja. Tapi trust me ya, kalau misalnya kalian apply beasiswa, itu tuh ya oke, it's good to think strategic bahwa kita harus mikir juga kepentingannya UK apa. Tapi banyak kok hal-hal yang nggak menjadi kepentingannya UK, but they do actually send us to do a master degree. Contohnya one of my friends, dia tuh S1-nya, D3-nya sastra Inggris, and then he pursue S1 sastra Inggris, and then setelah itu dia translator, bantuin beberapa US citizen yang lagi riset di Indonesia. Terus and then dia apply buat Chevening untuk ngambil Black Minority Studies. Jadi Black Minority Studies ini justifikasinya apa? Waktu itu gue juga sempat nanya sama dia kayak, justifikasi lu apa ya belajar Black Minority Studies gitu kan? Dan akhirnya ketika ngobrol dia ngejelasin kayak style yang gue pakai ketika ke Chevening tuh adalah gue bilang bahwa sastra minoritas di Indonesia itu tuh banyak nggak ke cover, banyak orang nggak tahu bahwa kita punya sastra minoritas. Misalnya kayak sastra yang kita tahu ya sastra yang ditulis sama orang mayoritas, dalam hal ini misalnya orang-orang di Pulau Jawa gitu. Tapi misalnya bagaimana dengan sastra minoritas orang-orang yang ada di Indonesia Timur, orang-orang yang ada di Indonesia Barat, mereka kan juga orang-orang yang punya ketertarikan terhadap sastra, orang-orang yang menulis sastra. Bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang udah mereka tulis supaya orang-orang di sini atau orang-orang luar punya perspektif yang lebih kaya terhadap Indonesia. Jadi dia waktu itu pakai justifikasinya itu, sastra minoritas. Dan dia berangkat padahal itu bukan salah satu fokusnya UK loh. Itu tuh kayak benar-benar something yang very personal, yang dia banget, tapi dibiayain untuk berangkat. Aku nggak tahu pertimbangannya Chevening waktu itu apa, tetapi aku cuma mau ngasih tahu ke kalian bahwa jangan jadikan ini proyeknya UK di Indonesia tuh sebagai satu-satunya patokan. Oke, kalau gue mau belajar, ini harus ada kaitannya nih sama proyeknya UK di Indo atau proyeknya Indo sama UK. Nggak selalu kok. You guys can always propose something yang beyond that atau out of the current agreement, current bilateral cooperation, tetapi tetap ada benang merahnya gitu. Jadi jangan sampai kalian mau sekolah tapi nggak ada benang merahnya sama kehidupan kalian secara profesional. Terus kemudian yang kedua adalah how long does it ideally take to make an essay from the research and the very large. Kalau preparationnya sendiri aku tuh udah dari 2017 akhir. So 3 months before 2018 aku tuh udah mulai riset lah, baca-baca, nanya-nanya ke orang-orang yang udah pernah dapet Chevening gitu. And then dari 2018 awal sampai ke Juni itu aku udah mulai belajar ngejawabin esai-esainya. Jadi tiap pertanyaan aku baca dulu nih esai-esai yang udah pernah ditulis sama orang-orang, terus aku kayak lihat kayak dia jawabnya kayak gini. Oke, coba kalau aku I put myself in my shoes but using their structure, gimana ya gue jawab tentang gue gitu. Jadi kayak udah mulai gue jawabin satu-satu pertanyaan pertama tentang leadership, networking, tentang pilihan studi, sampai dengan terakhir rencana kerja. Itu gue udah mulai coba tuh 6 bulan sebelum pendaftaran dibuka. Once pendaftaran dibuka, itu sebenarnya gue udah nggak musingin esai lagi, karena di situ adalah gue lebih ke kayak minta feedback dari alumni, dari teman-teman yang udah pernah dapat beasiswa. Gue minta mereka untuk kayak guys please baca esai yang udah gue bikin. Dari 3 bulan persiapan tanpa esai sama 6 bulan gue bikin esai ini. Tolong dibaca dong, can you give me a feedback or more perspektif gue kurang di mana atau mungkin apa yang harus gue tekan gitu. Dan mereka ngasih feedback itu, mereka ngasih banyak perspektif untuk supaya gue bisa nulis itu lebih concise, lebih komprehensif, sehingga justifikasinya lebih jelas. And then abis itu apply November, masukin aplikasi, and then Desember aku langsung November aku masukin aplikasi, and then Desember, Januari, Februari kalau nggak salah aku dapat kabar untuk lolos interview. Baru di situ aku do another preparation. Itu sih. So let's say mungkin bulan itu kalau tanpa sebelum pendaftaran aku udah 9 bulan sendiri persiapan.
kalau sama proses pendaftaran dan sampai deadline-nya ya almost like a year berarti untuk aku chevening gitu ya. Deadline esai ya maksudnya itu almost like a year gitu. Jadi tergantung sih, ada beberapa teman-teman yang dia 6 bulan, ada yang cuma 3 bulan dapat gitu ada. Jadi jangan dijadiin patokan ya, find your own path, find your own comfort, preparationnya gimana. Karena tergantung resource yang kalian punya juga, network yang kalian punya juga, itu sangat mempengaruhi preparation beasiswa kalian. Gitu. Oke. Kalau ada yang tanya nanti tanya lagi ya. Fikri, wah terpesona. Fikri yang mana sih? Oh, ya aku lihat fotonya. Hai Fikri, terima kasih. Berikutnya Niti Bagus. Apakah yes, benar. Tadi aku udah sempat bilang di awal, untuk to be eligible you have to had a 2-year work experience. Karena tanpa 2 tahun kalian ya bisa aja sih apply, tapi pasti kalian nggak pass administration-nya itu, nggak dianggap nggak eligible kan. Tapi menurut aku yang tadi aku jelasin, eligible kerja ini nggak harus yang kayak kalian lulus kuliah dan harus kerja 2 tahun. Misalnya kalian sembari kuliah itu ada beberapa proyek yang kalian kerjain yang berkaitan dengan kontribusi ke masyarakat, that can also counted as work experience gitu. Terus yang berikutnya untuk question leadership, ada pengalaman leadership yang bisa diceritakan waktu SMP itu bisa nggak? Atau well, SMP it's a little bit too far away ya. So for me, I would suggest mungkin yang paling lama tuh if you just graduated, mungkin SMA it's okay lah. Tapi if you have been working like me ya, waktu coba beasiswa chevening, I've been working itu for like 5 years. Jadi kalau gue pakai contoh SMA, that's too old, it's too old gitu. Jadi kayak aku pakai contohnya sih emang selalu dari kerjaan. Tapi kalau kalian baru lulus S1, tapi kalian udah memenuhi nih 2 tahun kerja, karena selama kuliah kalian juga nyambi project kerja gitu. Ya kalian bisa sih pakai contoh SMA, masih oke. Tapi kalau SMP I don't think we already handle. Kenapa SMA masih boleh? Karena SMA itu proses kalian bergerak ke dunia kuliah kan. Jadi ada decision making yang masih bisa dijustifikasi lah. Kalau SMP kan ya anak-anak remaja gitu. You still need a guidance from your parents untuk certain decision gitu. Tapi kalau SMA mungkin di SMA kelas 3 ya, jangan terlalu yang lama-lama banget gitu. Karena sebenarnya decision di sini tuh mereka tuh lebih lihat bagaimana kalian mengambil keputusan untuk diri kalian gitu. Yang istilahnya kalian udah cukup dewasa lah dianggap untuk mengambil keputusan sendiri. Oke, berikutnya saya Ati, asal Ambon. Saya rencana mau apply beasiswa chevening untuk kuliah Master of Social Worker di Edinburgh. Dari hasil riset ada, saya sedang riset dan untuk sekarang riset tentang Edinburgh. Dari hasil program MSW ada pembelajaran dalam bentuk work placement untuk setiap semester dalam jangka waktu. Apakah saat prosesnya kakak work placement atau mungkin sepengetahuan kakak bagaimana? Ada work placement, ada yang travel trip kayak education trip. Jadi ada yang mata kuliahnya mereka harus berkunjung ke negara lain. Beberapa anak chevening ada yang ke Mesir, ke Eropa untuk mempelajari. Kalau nggak salah ada teman-temanku dari infrastruktur ITB, mereka S2-nya juga tentang infrastruktur policy. Mereka itu ke Belanda kalau nggak salah sama Jerman. Karena gedung-gedung di Belanda dan Jerman itu kuat banget gitu, bahan-bahannya, elemennya, dan cara mereka mendesain kotanya tuh juga oke banget. Jadi mereka dikirim ke sana untuk study tour lah istilahnya gitu. Kalau work placement ada juga, tapi it depends kampusnya, it depends placementnya di mana. Karena kalau lagi pandemi gini, mungkin work placementnya berganti ke online. Jadi kalian nggak harus ke kantor ya, tapi you still have to do like some paperwork online gitu. Terus disertasi itu kita harus atau nah kalau disertasi itu biasanya pas kuliah nanti tuh di akhir semester, di akhir musim gugur menjelang musim dingin. Jadi kan kita biasa mulai perkuliahan tuh September. Biasanya proposal disertasi itu diminta Desember Januari karena biasanya di bulan April menuju summer, dari spring ke summer itu kita udah harus mulai ngerjain disertasi gitu. Udah harus mulai intens bimbingan. Tapi proposal itu diserahin di after autumn, almost at the end
after autumn, almost in the middle of winter deh. Desember tuh still winter sih. Iya, Desemberan lah kita udah mulai minta di submit proposal. Tapi kalau ini kaitannya dengan beasiswa, ya kalau aku emang seniat itu sih, aku sampai riset aku mau bikin disertasi apa gitu. Karena aku kayak mikir kalau aku cuman bilang aku pengen sekolah di UK karena kampusnya bagus dan jurusannya oke, pengajarnya ini, ya kayak aku kebayang like 5.000 orang lainnya juga jawab hal yang sama. So what could be a special thing about me dan yang mereka tahu tentang aku gitu. Yang berikutnya adalah apakah saat kita mengurus LOA menurut kakak kita bisa lebih, aku sih apply sendiri ya, nggak pernah coba agen, dan kebetulan teman-teman angkatanku semua selalu apply sendiri, mereka nggak pernah lewat agen. I haven't found someone with a scholarship nyoba agen sih, tapi mungkin ada ya. Tapi kalau aku setahu aku maybe ada, tapi I don't have any experience on that, jadi mungkin aku bukan orang yang tepat untuk memberikan jawaban. Tapi kalau aku pribadi, aku sendiri, aku nggak lewat agen. Pengalaman banyak, ini dari Fikri, pengalaman banyak kah yang S2-nya nggak linear? Aku lulus kimia tapi sekarang yang ngurusin riset, pengen aja. Besar banget dong, karena Chevening itu dia akan lihat pengalaman kerja kalian instead of S1. Kayak aku HI tiba-tiba wartawan, konsultan, terus belajar komunikasi politik. Even though secara scope-nya masih sama, ya masih berkaitan dengan media, komunikasi dan politik, tapi kan sebenarnya itu udah nggak linear dengan HI gitu loh. Nah, ada temanku juga, dia S1-nya sastra Inggris, bukan yang tadi ya, ini beda lagi. Dia kerjanya marketing research untuk perusahaan makanan. Nah, terus dia S2-nya sekarang, S2-nya kemarin sama-sama aku, dia ambil entrepreneurship. Bagaimana dia menjustifikasi marketing research dan entrepreneurship? That's a bit odd ya, tapi menarik ya. Aku waktu itu nanya dia, gimana ya lo justifikasi itu? Ya gue bilang bahwa selama when I do my market research, ternyata gue juga harus menjelaskan ini ke ibu-ibu penjual, karena kan dia kan perusahaan makanan yang didistribusikan ke warung-warung kan. Nah, jadi dia harus menjelaskan ke ibu-ibu ini gitu loh, gimana caranya supaya makanan-makanan mereka ini nggak bisa di marketin dengan lebih baik. Dan dia nemuin kendala di situ bahwa ternyata rata-rata mereka tuh adalah seorang entrepreneur di kelas mikro. Dan banyak yang tantangan dihadapi entrepreneur kelas mikro tuh kayak gini. Dia hubungin ke kerjaan dia. Kenapa gue pengen ngambil entrepreneurship? Karena gue pengen memahami sebenarnya set of thinking yang harus dimiliki oleh entrepreneur tuh apa, dan question yang tepat untuk market research entrepreneur di bidang mikro tuh apa. Nah, itu risetnya dia. So it's really good risetnya dia waktu itu. Jadi S1 nggak linear nggak apa-apa, tapi harapannya kerjaan kalian linear dengan apa yang mau kalian pelajari di S2. Another question, can we write down on leadership question about how we influence people? Yes, of course. Iya dong, leadership itu it's also about how you influence people. Kayak misalnya aku waktu itu pakai contoh di essay itu ada tentang NTT Muda. Waktu itu aku ngerasa bahwa di NTT Muda waktu itu aku kesusahan untuk membagi waktu dengan teman-teman co-founder karena rata-rata kita semua udah kerja. Yang aku lakukan itu sebenarnya di essay as simple as aku bilang bahwa aku mulai mengajak mereka membahas job desk masing-masing. Karena ketika kita bikin organisasi nggak gampang loh bahas job desk. Karena job desk itu kan bentuk pertanggungjawaban ya. Kayak itu part lu gitu loh. Lu harus mempertanggungjawabkan itu, ada nama lu di situ gitu. Jadi aku mengajak mereka untuk discuss to what extent you can commit to do this, to do that, dan to what extent I can commit to do this and to do that. Jadi kita pembagian job desk, tahap pertama yang kita lakukan itu, dan kita committed untuk weekly meeting, kita committed untuk have like at least one project every month, dan kita committed untuk at least have one collaboration every 2 months. Jadi itu hal-hal yang aku koordinasikan sama teman-teman co-founder aku, sehingga akhirnya mereka antusias untuk ikut berpartisipasi, dan we finally can do our first project di NTT dengan mengundang 400 siswa. See? Kayak gitu, itu it's also a leadership skill yang kalian harus tonjolin di essay gitu. Itu sih. Oke, itu paling. Ada lagi? Silahkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dari teman-teman ada lagi pertanyaan, mungkin ada yang mau open mix, mau nanya langsung nih Kak ke Kak Stella. Boleh, silakan.
Oke, sepertinya sudah cukup Kak Stella, teman-teman udah jelas nih. Dari di kolom chat katanya udah thank you That's Kak, udah jelas good. banget kayak gitu. Kasih banyak Kak Thank you Stella buat guys. pemaparannya dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, mungkin Thank you. dari sebelum kita lanjutkan ke photo session dari Kak Stella, mungkin ada kalimat penutup untuk teman-teman biar lebih semangat nih buat kejar beasiswanya. Oke, kalau dari aku guys, beasiswa itu selain rezeki, it's also a process of learning yourself. Itu yang aku dapat ya. Mencari beasiswa itu adalah proses untuk kita lebih rendah hati. You know why I use rendah hati? Karena you cannot do it by yourself. I've seen some people do it by themselves. In fact, me also at first time waktu aku nyoba PDP, I did it by myself. I don't ask questions. I don't ask around. I only focus kayak ya udah gue udah direferensi sama wakil presiden Pak JK. Why should I ask question to other people gitu. Jadi kayak beasiswa itu proses yang betul-betul emang kalian harus mengenal diri sendiri dan proses yang menuntut kita untuk lebih rendah hati gitu, karena kita harus tanya sama orang, kita harus benar-benar cari tahu bagaimana orang melihat kita harus kayak melihat lagi kurang-kurangnya kita gitu loh. Itu bukan ya sounds easy in words, tapi ketika diaplikasikan nggak semudah itu. Dan yang kedua, yang terakhir ini mungkin ya, sukses, aku selalu bilang ini dimanapun, di sharing apapun, sukses dan gagal itu rasanya sementara. Gagal rasanya sementara, sukses pun rasanya sementara. Once you get the scholarship, yeah, you might have fun like for a year. Kayak oke, gue award achieving nih, gue udah dapet beasiswa, gue sekolah, finally I graduated. But then when you come back to the reality, lu balik ke negara lu mulai kerja dan segala macam, along the time ya udah biasa aja gitu. Maksudnya you still have to do what you have to do. Lu masih harus kerja, lu masih harus menghidupi keluarga dan segala macam gitu. Jadi kayak maksud aku tujuannya bukan kita jadi nggak bersyukur ya. Of course bersyukur, tapi jangan terlalu menganggap itu sebagai satu-satunya kayak pencapaian yang apa ya, pokoknya itu yang diglorifikasi gitu. Karena menurut aku rasanya juga bentar. Jadi ketika kalian gagal nanti jangan langsung ngerasa ngutuk diri, aduh kayaknya gue nggak pantas S2 atau apa. That's also what happened to me waktu aku gagal LPDP. Aku sempat ngerasa pokoknya gue nggak pantas banget ya, padahal gue udah direkomendasiin dan segala macam. Tapi terus aku mengubah mindset aku, oh enggak, ya emang gue harus nyoba lagi aja kali. Mungkin bukan ini kali, coba deh gue coba beasiswa yang lain. Atau mungkin gue harus lebih banyak nanya lagi. Coba gue harus lebih banyak baca lagi gitu. Jadi ubah mindset kalian ketika melihat sukses dan gagal. Karena both of them, it's temporary. They are very temporary. Karena nanti ketika kalian maksudnya nanti akan balik S2 ya, akan ada di tahap-tahap kehidupan lainnya. Itu kayak ya bukan ya udah ya, tapi syukur-syukur kalau kalian dapat beasiswa, ada ilmu baru, ada pengalaman baru yang akan memperkaya kalian dalam mengambil keputusan gitu. Dan terakhir lagi, tadi ada 3, ini sayang banget aku nggak bilang ini satu hal yang aku rasa aku harus sharing ini ke anak-anak muda, karena aku baru sadar itu sekarang gitu, di umur aku yang udah 32 tahun, dan aku berharap teman-teman itu banyak anak muda yang lebih sadar lebih awal gitu. Kenapa harus tunggu umur 30 atau 40 buat sadar ini gitu. Kayak kalau lebih muda lebih awal sadar justru lebih bagus. We will create another generation yang lebih bagus lagi gitu. Dan bangsa kita akan jadi lebih maju. Itu adalah ini. Even though you have a very limited option, socially, politically, atau misalnya economically, you can always choose. What I meant by this, kayak misalnya gini, ada mungkin situasi di mana kayak anjrit gue gak ada duit buat les bahasa Inggris, kayak gue gak ada duit buat tes IELTS. Ya, what other options you have? Misalnya kayak, oke, gue punya gaji segini, oke, gue sisihin deh, gue nabung, karena mungkin gue gak mungkin minta orang tua gue. This is the thing that I have to sacrifice. Mungkin gue gak keluar dulu sama teman-teman yang mahal-mahal, gue sisihin duit buat gue bisa tes IELTS. Atau anjrit gue gak bisa les bahasa Inggris nih buat writing atau apa gitu. Oke, what other options you have? Ya mungkin gue harus tanya sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Aduh tapi gue kayak nggak akrab banget sama dia.
man, you gotta face it. Lu harus lawan itu kayak, ya kalau gue mau bisa, gue mau belajar ya gue harus berani ngomong sama nih orang gitu. Jadi gue tolong dong, gue nih lagi belajar IELTS, ada beberapa pertanyaan writing yang gue nggak tahu gitu. Gue coba jawab, boleh nggak dikasih feedback? You'll be surprised karena ternyata orang tuh mau nolongin gitu. Jadi kayak jangan ngerasa takut terhadap opsi yang kalian pilih. Options can be very limited. Ini yang aku baca di buku. Aku suka sharing tentang buku ya. Ini buku namanya The Essentialist. Kalau kalian lihat di online itu judulnya The Essentialism atau Essentialist, aku lupa. Dia bilang options can be very limited, but you can always choose in whatever situation. You not choose juga itu adalah sebuah decision gitu. Jadi you can always choose. Kamu hari ini mau milih buat tiduran. Aku hari ini memilih untuk misalnya ya udah deh gue nggak usah sharing sama Coach Potato. Gue mau jalan-jalan. Aku lagi di Bajo kan. Aku mau jalan-jalan aja gitu. Ngapain aku sharing, buang-buang tenaga. That's a decision. Tapi aku nggak milih keputusan itu gitu. Aku milih bahwa okay, I have a concern. Anak-anak muda ini harus punya mental yang kuat ketika mereka nyoba beasiswa. So I choose to spend my time with Coach Potato supaya apa yang aku dapat, apa yang aku pelajari, itu teman-teman muda juga bisa merasakan hal yang sama. Itu sih. Remember ya, my 3 suggestion. It's not that I'm like merasa lebih tua dari kalian atau kayak merasa lebih pinter. It just happen gue lahir duluan, gue tahu duluan. Itu aja. Bukan berarti gue lebih pinter atau gue lebih apa. Enggak sama sekali. Gue lahir duluan, gue tahu duluan. Gue kebetulan dapat opportunity yang lebih dari Tuhan untuk belajar lebih banyak. That's why gue balik lagi, gue sharing karena gue pingin kalian juga dengan journey-nya kalian masing-masing, nggak harus sama, kalian juga punya pembelajaran yang baik buat perkembangan kalian. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Stella untuk semangatnya untuk teman-teman dan juga aku sendiri nih Kak bisa jadi lebih semangat dari kalimat-kalimat dari Kak Stella tadi. Nah, teman-teman tak hanya kita dapat pengetahuan tentang chevening, kita juga dapat charging buat memberikan semangat kita lagi biar lebih giat buat belajar dan juga buat mengejar beasiswa dan cita-cita yang kita inginkan. Nah, moga-moga kalian jadi the next whatever award ya, Chevening, LPDP, AAS, Fulbright, whatever. Kalian datang ke sini, that means kalian punya mimpi untuk bisa sekolah lagi. Dan aku percaya orang-orang yang percaya sama mimpinya dan dia memperjuangkan itu step by step, doesn't have to be a big step ya, step by step. We'll find a way. Thank you ya, thank you semua. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Stella yang telah memberikan pengetahuan yang amat luar biasa kepada teman-teman dan juga aku ucapin nih ke teman-teman terima kasih banyak telah bergabung ke acara kami dan memberikan semangat yang luar biasa dan semoga teman-teman yang sedang mengejar beasiswa ataupun cita-citanya juga bisa segera dikabulkan dan diberikan jalan yang terbaik. Amin. Nah, kesimpulan yang aku dapatkan dari sharing Kak Stella ini tadi bahwasanya beasiswa chevening itu merupakan beasiswa dari UK untuk warga negara non UK di mana hal yang dibutuhin dari yang eligible dari beasiswa chevening ini merupakan terdapat benang merah dari aplikasi dari kalian untuk S1 menjadi prioritas dan pengalaman kerja selama 2 tahun. Dan terdapat 3 pilihan universitas dan juga jurusan. Nah, untuk membuat esainya dari tips dari Kak Stella sendiri yaitu fokus dalam membuat esai dan juga make coherent and critic. Nah, itu tadi sharing dari Kak Stella. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan juga semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan ilmu yang didapatkan kepada orang-orang di sekitar ya, biar lebih bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang masih kepo dan juga serius untuk mendapatkan beasiswa bisa daftar di OSC dan juga kepoin IG dari Coach Potato yaitu @coachpotato.id dan juga bisa dikepoin YouTube dari Coach Potato yaitu Coach Potato Indonesia. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye guys, sukses ya, sukses semua. Bye.